Halo semuanya, selamat siang, salam dan bahagia. Saya Nyoman Pendi Agung, NIM 2020 008125, Prodi Manajemen, kelas 3A4, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Sini saya akan menjelaskan tentang SCM Supply Chain Management PT Coca-Cola Indonesia. Sebelum kita masuk ke Supply Chain Management PT Coca-Cola, kita akan mengenal dari sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1886 oleh John Stay Pemberton, seorang ahli farmasi dan dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dialah yang pertama kali mencampur sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Frank M. Robinson, sahabat sekaligus akuntan John, menyarankan nama Coca-Cola karena berpendapat bahwa dua huruf C akan tampak menonjol untuk periklanan. Kemudian ia menciptakan nama dengan huruf miring mengalir seperti Spencer, dan lahirlah logo paling terkenal di dunia yang sering kita lihat sekarang. Selanjutnya kita akan masuk ke visi misi. Visi Coca-Cola yaitu visi kami membentuk kerangka kerja peta jalan kami dan memandu setiap aspek dari bisnis kami dengan menjelaskan target yang perlu kami capai untuk terus meraih pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkualitas. Misi Coca-Cola. Peta jalan kami dimulai dengan misi kami untuk terus bertambah. Misi ini menegaskan tujuan kami sebagai sebuah perusahaan dan berfungsi sebagai standar yang menjadi tolak ukur seluruh tindakan dan keputusan kami. Selanjutnya kita akan masuk ke supply chain produk Coca-Cola. Supply chain produk Coca-Cola dimulai dari penyediaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan serta kemasan minuman baik dari botol kaca, botol plastik hingga kaleng oleh perusahaan, kemudian diproses di pabrik dari proses pembuatan minumannya hingga pada pengemasan minuman tersebut. Setelah produk jadi atau telah siap, maka perusahaan akan mendistribusikannya kepada berbagai pusat penjualannya seperti pengecer, hotel, kafe yang ada, dan ke berbagai mesin pendingin Coca-Cola. Selanjutnya kita akan masuk ke tempat PT Coca-Cola memperoleh bahan baku. PT Coca-Cola Indonesia merupakan perwakilan dari The Coca-Cola Company yang menyuplai bahan baku konsentrat ke seluruh pabrik pembotolan Coca-Cola di Indonesia dan menetapkan seluruh standar bahan baku yang digunakan oleh pabrik. Ada beberapa bahan baku produk yang harus diimpor seperti bahan baku konsentral dan juga gula rafinasi. Hal itu dikarenakan di Indonesia tidak mampu menyediakan bahan baik secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Namun ada beberapa bahan yang bisa diproduksi di Indonesia seperti botol plastik, botol kaleng, dan botol kaca yang diproduksi pada PT Coca-Cola Bottling Indonesia atau CCBI. Berikut adalah tempat perolehan bahan baku. Yang pertama ada air. Bahan baku air dapat diperoleh dengan mudah oleh PT CCBI karena letak pabrik PT Coca-Cola yang selalu berdekatan dengan pegunungan, sehingga bahan baku ini mudah didapat dari sumur tanah yang dibor. Yang kedua, gula murni.
Bahan dasar pembuatan sirup adalah gula konsentrat. Gula sebagai pemberi rasa manis dan konsentrat sebagai penentu rasa minuman. Gula diperoleh dari luar negeri dan dalam negeri, yaitu dari Denmark, Inggris, dan Lampung. Supplier atau pemasok gula, supplier atau pemasok gula yang masih aktif adalah PT AJM atau Arindo Jaya Mandiri. Manufaktur dari Danisco, Denmark. Selanjutnya, konsentrat. Proses pembuatan konsentrat dilakukan di Coca-Cola Indonesia atau CCI Cilacap. Bahan baku dibuat di Atlanta dan disimpan dalam gudang dengan suhu rendah sampai -5 Celcius. Konsentrat merupakan bahan pemberi rasa, aroma, bau, pewarna, dan pengawet pada minuman ringan. Konsentrat berbentuk serbuk atau powder untuk pengawet, liquid untuk pengawet dan aroma. Selanjutnya kita akan masuk ke proses membuat raw material menjadi barang jadi pada PT Coca-Cola. Tempat merubah bahan baku menjadi barang jadi yaitu di pabrik dan dari PT Coca-Cola Bottling Indonesia. Semua produk yang didistribusikan oleh Coca-Cola Bottling Indonesia dipromosikan di Indonesia. Saat ini terdapat 10 pabrik botol yang terbesar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, proses merubah raw material menjadi barang jadi pada PT Coca-Cola. Tempat merubah bahan baku menjadi barang jadi yaitu di pabrik dari PT Coca-Cola Bottling Indonesia. Semua prosedur yang dijual dan didistribusikan oleh Coca-Cola Bottling Indonesia diproduksi di Indonesia. Saat ini terdapat 10 pabrik pembotolan yang terbesar di seluruh Indonesia. Walaupun kebijakan dan pengembangan produksi diarahkan oleh National Office yang berkedudukan di Cibitung, Bekasi, setiap pabrik memiliki manajemen yang memiliki pengalaman luas dan kualifikasi yang tinggi dalam memproduksi dan mengelola berbagai aspek teknis dan pengawasan mutu. Selanjutnya, proses produksi PT Coca-Cola. Yang pertama, pembuatan sirup. Tahap pertama untuk menghasilkan Coca-Cola sangat sederhana, yaitu membuat sirup yang terdiri dari gula dan air. Airnya disaring dengan seksama karena bagi Coca-Cola bahan baku berkualitas tinggi sangat mutlak diperlakukan. Yang kedua, pengujian pengawasan mutu. Untuk memastikan bahan air yang digunakan untuk produk botol dan kaleng benar-benar bersih dan murni, air tersebut disaring para teknisi pengawas mutu. Pengujian air tersebut berkali-kali sebelum digunakan untuk membuat produk akhir. Yang ketiga, pemeriksaan dan pengujian berlanjut. Perangkat canggih membantu para teknisi memeriksa segala segi proses, mulai dari kondisi tiap kemasan hingga kadar karbon dioksida, rasa, dan kandungan sirup. Pada tahap ini campuran sirup diperiksa. Yang keempat, penambahan konsentrat Coca-Cola. Sirup kemudian ditambahkan dengan konsentrat Coca-Cola sari rasa. Untuk Coca-Cola ini dibuat di pabrik The Coca-Cola Company dan hingga kini tetap merupakan rahasia dengan terbesar di dunia.
Teknisi kemudian mencicip, memeriksa, dan mencatat campuran setiap batch sirup dan dengan seksama. Yang selanjutnya, kemasan diisi. Rangkaian botol dari gelas atau plastik atau PET maupun kaleng sekarang dalam jumlah sangat besar, siap untuk diisi dengan produk akhir. Botol-botol pun harus melalui pemeriksaan yang amat teliti. Pantau pertama-tama dicuci dan dibasuh, kemudian diperiksa secara elektronik dan manual. Barulah botol-botol tersebut siap untuk diisi dengan minuman ringan paling populer di dunia saat ini. Yang keenam, pemberian label. Botol demi botol diletakkan di atas ban berjalan agar dapat terisi secara otomatis. Cara tersebut menjamin jumlah dalam tiap botol akurat, dan penutupan botol secara otomatis menjamin kadar higienis yang sempurna pula. Akhirnya botol-botol diberi label, kode produksi, dan dikemas dalam karton-karton atau dimasukkan ke dalam krat. Selanjutnya, pusat penjualan siap untuk mengirim produk-produk Coca-Cola, menjual lebih dari 420.000 gerai outlet yang menjual produk-produk Coca-Cola di Indonesia. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang, salam dan bahagia.